Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mirza. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Pembedahan dan juga Terapi Hormonal pada Pasien Kanker Payudara. Baik, yang pertama di sini terapi kanker itu sebenarnya banyak. Ada operasi, terapi radiasi, kemoterapi, imunoterapi, terapi target, dan juga eh, terapi hormon. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pembedahan dan juga untuk terapi hormon. Untuk terapi pembedahan yang pertama ada simpel mastektomi, tindakan pembedahan onkologis pada gagasan payudara dengan mengangkat seluruh jaringan payudara yang terdiri dari seluruh stroma dan juga parenkim payudara, areola dan puting susu, serta kulit di atasnya disertai dengan seksi kelenjar getah bening aksila ipsilateral grade 1, level 1, atau 2 atau 3, tanpa mengangkat muskulus pectoralis major dan minor. Tipe mastektomi dan penanganannya itu semua bergantung dengan berbagai faktor. Ada usia, kesehatan secara menyeluruh, terus status menopausnya, dimensi tumor, terus tahapan tumor, serta seberapa luas penyebarannya. Untuk klasifikasinya, yang pertama ada simple mastektomi. Prosedur ini keseluruhan jaringan payudara diangkat, tapi kelenjar getah bening yang berada di bawah ketiak tidak diangkat. Kadang-kadang sentinel lymph node-nya ini atau kelenjar getah bening utama yang langsung berhubungan dengan payudara diangkat juga. Untuk mengidentifikasi sentinel lymph node-nya, nanti dokter akan menyuntikkan suatu cairan atau radioaktif tracer ke dalam area puting payudara. Cairan tracer tadi akan menggilir ke titik kelenjar getah bening. Yang pertama akan sampai ke lymph node. Dokter akan menemukan titik-titik pada kelenjar getah bening yang warnanya berbeda dan pancaran radiasi atau pancaran radiasi. Lalu untuk modified radical mastectomy, keseluruhan jaringan payudara diangkat bersama dengan jaring-jaringan yang ada di bawah ketiak, kelenjar getah bening, dan jaringan lemak. Berkebalikan dengan simbol dari mastectomy, pectoralis dan otot pectoralis akan ditinggalkan. Lalu ada radical mastectomy atau Halsted mastectomy. Pertama kali ditunjukkan pada tahun 1882. Prosedur ini melibatkan pengangkatan keseluruhan jaringan dari payudara, kelenjar getah bening di bawah ketiak, dan M. pectoralis major dan minor yang berada di bawah payudara. Prosedur ini lebih jelek daripada modified radical mastectomy, dan tidak memberikan keuntungan pada kebanyakan tumor untuk bertahan. Operasi ini saat ini telah digunakan bagi tumor-tumor yang melibatkan musculus pectoralis major ataupun kanker payudara yang kambuh yang melibatkan dinding dada. Lalu yang terakhir ada quadranectomy atau mastektomi parsial yang digunakan sebagai bagian dari perawatan kanker payudara, disebut dengan konservasi payudara karena hanya mengangkat jaringan kanker dan margin jaringan sehat di sekitarnya. Ini adalah alternatif yang kurang invasif untuk mastektomi lengkap yang mengangkat seluruh payudara. Operasi konservasi secara umum perawatan yang disukai untuk kanker payudara stadium yang awal. Tujuannya untuk mengangkat seluruh tumor ganas sambil mempertahankan penampilan normal dari payudara. Operasi ini secara efektif mengurangi resiko kekambuhan, tetapi tidak bisa menyembuhkan kanker kecuali jika dikombinasikan dengan metode pengangkatan atau metode pengobatan kanker yang lain. Ini untuk gambarannya mungkin seperti ini, ada yang partial mastectomy, lalu ada yang simple mastectomy, modified radical mastectomy, dan juga radikal dengan muskulus di dada itu diangkat. Untuk indikasinya, ini untuk pasien dengan risiko tinggi menderita kanker payudara, termasuk pasien yang telah diketahui sebagai karier dari mutasi gen BRCA1 dan BRCA2. Riwayat keluarga yang kuat atau riwayat keluarga dekat yang berturut menderita kanker payudara dan ovarium, serta lesi dengan risiko tinggi menderita kanker payudara seperti hiperplasia, ductal atipik, dan juga karsinoma lobular in situ. Tindakan ini merupakan metode pengurang resiko kanker payudara dalam bentuk mastektomi bilateral yang dapat mengurangi terjadinya kanker itu sampai 90% pada karier yang sehat. Lalu lanjutkan untuk kontraindikasinya, ini tidak boleh dilakukan mastektomi ketika tumor itu mengikat dinding dada, adanya edem di lengan, lalu nodul satelit yang luas, dan juga mastitis inflamator. Untuk terapi hormon, salah satu pengobatan kanker ini adalah terapi hormon. Terapi ini mengaruhi sistem kerja endokrin, digunakan terutama untuk menghambat pertumbuhan sel kanker yang dipengaruhi oleh kadar hormon. Selain radioterapi dan kemo, ini pengobatan juga dapat digunakan melalui terapi hormon. Pengobatan ini dilakukan dengan mengatur produksi hormon estrogen dan juga progesteron, sehingga risiko kanker payudara dapat dikendalikan. Yang pertama untuk manfaatnya, menghambat pertumbuhan sel kanker, terus mengurangi resiko penyebaran ke jaringan lain, terus mengurangi ukuran tumor di payudara yang sebelum operasi. Juga diharapkan dapat mengurangi kemungkinan seseorang mengalami kanker payudara kembali pasca pengobatan atau rekurensi. Untuk penting diketahui tidak semua orang cocok untuk menggunakan terapi hormon.
Nah, sebagian besar penderita kanker payudara memiliki sel kanker reseptor estrogen yang positif, yang disebut dengan ER positif. Sedangkan kanker payudara yang memberi respon terhadap perubahan kadar hormon pada progesteron namanya PR positif atau progesteron reseptor positif. Jenis terapi hormon yang diberikan sesuai dengan jenis kanker yang diderita, stadium, dan kondisi fisik dari penderita secara umum. Untuk yang pertama ada yang obat-obat yang membuat hormon estrogen dan progesteron berhenti, membantu pertumbuhan dari sel-sel kanker payudara. Yang pertama ada SERM atau Selective Estrogen Receptor Modulator. Ini mencegah sel-sel kanker payudara dengan menyerap estrogen. Paling umum bisa digunakan tamoxifen, terus teremifen, sama fulvestrant. Yang kedua ada aromatase inhibitor, digunakan untuk mencegah jaringan lemak dalam memproduksi estrogen, tapi tidak mencegah produksi estrogen dari ovarium. Sehingga aromatase inhibitor ini dianggap hanya efektif diterapkan untuk wanita pasca menopause. Terus yang kedua, ada berupa tindakan operasi untuk menghentikan produksi hormon dari ovarium. Misalnya, releasing hormone atau LHRH, obat ini diberikan untuk menghentikan produksi hormon estrogen dari ovarium. Menstruasi akan berhenti selama menjalani pengobatan ini. Terus ada ovarian ablation. Terapi ini pilihan yang belum mengalami menopause. Ovarian ablation dilakukan dengan cara mengangkat atau menutup seluruh ovarium sehingga produksi estrogennya berhenti. Mungkin sekian untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.